Cinta adalah anugerah, tetapi bagaimana jika cinta itu tumbuh di tempat yang salah? Dalam keheningan sebuah keluarga yang tampak sempurna, seorang ibu tiri berjuang melawan gejolak hatinya sendiri. Ketika batas antara kasih sayang dan cinta terlarang mulai memudar, pilihan sulit harus dibuat demi menjaga kebahagiaan orang-orang yang ia sayangi. Ini adalah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk melepaskan. Siapkan hati Anda, karena cerita ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan emosional yang penuh dilema dan haru. Ketika cinta menjadi dosa. Bu Hajasinta adalah seorang wanita anggun dengan pembawaan tenang dan penuh wibawa. Hidupnya berubah drastis setelah suami pertamanya meninggal dunia akibat penyakit yang telah lama dideritanya. Selama bertahun-tahun, Sinta hidup sendiri, mencoba membangun hidup baru dengan penuh kemandirian. Ia menjadi tokoh masyarakat di lingkungannya, dihormati karena kebaikannya dan kegigihannya membangun usaha kecil di bidang catering. Namun, kehidupan kesendiriannya berubah ketika ia bertemu Pak Aldo. Seorang duda mapan yang kehilangan istrinya 5 tahun sebelumnya, Aldo dikenal sebagai pria baik hati yang peduli terhadap keluarganya. Pertemuan mereka bermula dalam sebuah acara pengajian di kompleks perumahan. Awalnya hanya sapaan singkat, tetapi dalam beberapa bulan, mereka semakin sering berbincang. Pak Aldo bukan hanya menarik secara fisik, meskipun usianya sudah melewati kepala 5, tetapi ia juga seorang pria yang penuh perhatian. Ia sering menawarkan tumpangan pulang kepada Sinta setelah acara pengajian, mengirim makanan di hari-hari tertentu, dan tak jarang mampir untuk sekadar berbincang. Semua itu membuat Sinta yang tadinya merasa dunia sudah cukup baginya menjadi goyah. Perhatian Pak Aldo menghadirkan kembali kehangatan yang sempat hilang dari hidupnya. Setelah beberapa bulan perkenalan, Pak Aldo menyampaikan niatnya untuk menikahi Sinta. Awalnya, Sinta ragu. Baginya, usia mereka yang tak lagi muda membuat urusan pernikahan terasa tidak terlalu penting. Namun, Aldo meyakinkan bahwa pernikahan mereka bukan sekadar urusan cinta, melainkan juga sebuah kemitraan yang saling mendukung di masa tua. Pernikahan itu akhirnya berlangsung sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Setelah menikah, Sinta pindah ke rumah Pak Aldo. Rumah itu besar dan nyaman, dihuni oleh Pak Aldo dan anak lelakinya dari pernikahan sebelumnya, Riko. Riko, yang saat itu berusia 28 tahun, baru saja menikah dengan Nadira, seorang perempuan muda yang anggun dan cerdas. Awal kehidupan baru, Sinta bersama keluarga Aldo berjalan mulus. Meski Riko bukan anak kandungnya, hubungan mereka cukup baik. Riko adalah pria yang santun dan menghormati Sinta sebagai ibu tirinya. Sinta sendiri sangat mengagumi Nadira, menantunya, yang rajin membantu dalam urusan rumah tangga meski sibuk bekerja sebagai seorang arsitek. Namun, di balik ketenangan itu, Sinta merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berada di dekat Riko. Meski ia tidak pernah membahasnya, senyuman Riko yang hangat, cara bicaranya yang sopan, dan perhatian kecilnya kepada keluarga membuat Sinta merasa canggung. Ia berusaha keras menepis pikiran-pikiran yang muncul, tetapi tanpa sadar, perasaan aneh itu perlahan mulai tumbuh. Suatu malam, setelah semua anggota keluarga tidur, Sinta duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto dirinya bersama Pak Aldo, Riko, dan Nadira, yang diambil beberapa minggu setelah pernikahannya dengan Aldo. Sinta tersenyum kecil, tetapi di dalam hatinya ada kekosongan yang tidak ia pahami. Mengapa ia merasa begitu gelisah? Ia mulai merenung. Apakah rasa kagumnya terhadap Riko sebagai sosok anak tiri yang baik telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari itu? Bagaimana mungkin ia memiliki perasaan seperti ini? Bukankah ia seorang wanita yang dihormati, seorang istri, dan seorang ibu tiri? Malam itu, Sinta hanya bisa menangis dalam doa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk menghapus pikiran-pikiran yang menghantui hatinya. Namun, perasaan itu tidak begitu saja hilang.
Dalam setiap interaksi kecil dengan Riko, Sinta merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketika Riko menanyakan kabarnya dengan penuh perhatian, atau sekadar membantunya membawa belanjaan dari pasar, hatinya berdebar tak menentu. Sinta tahu ini salah. Ia tahu bahwa perasaannya terlarang, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam demi malam, Sinta semakin gelisah. Perasaan bersalahnya tumbuh seiring dengan perasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Ia mulai menjaga jarak dari Riko, berusaha untuk tidak terlalu banyak berinteraksi. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin ia merasakan kekosongan yang menghantui dirinya. Babak pertama kehidupan baru. Sinta bersama keluarga Aldo adalah awal dari konflik batin yang perlahan menggerogoti dirinya. Ia berada di persimpangan antara menjalani perannya sebagai seorang istri dan ibu tiri yang penuh kasih, atau menyerah pada perasaan yang ia tahu akan menghancurkan segalanya. Hidup di rumah Pak Aldo membawa rutinitas baru bagi Sinta. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan keluarga. Meskipun Nadira sering menawarkan bantuan, Sinta bersikeras untuk mengurus semuanya sendiri. Ia merasa perlu menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, sekaligus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga yang kini ia anggap sebagai miliknya. Suatu pagi yang cerah, Riko datang ke dapur lebih awal dari biasanya. Dengan rambutnya yang sedikit acak-acakan dan wajah kantuk, ia tersenyum kepada Sinta. "Bu, pagi-pagi sudah sibuk sekali. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. Sinta, yang sedang mengaduk adonan pancake, tersentak kecil. Kehadiran Riko selalu membuatnya merasa canggung, tetapi ia berusaha bersikap biasa. "Tidak perlu, Riko. Ibu sudah biasa mengurus ini semua sendiri," jawabnya dengan senyum kecil, meski ia merasakan sesuatu bergetar di hatinya. Namun, Riko tidak menyerah. "Ah, biar saya bantu potong buahnya ya. Anggap saja saya belajar dari yang lebih berpengalaman." Sinta tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Kamu ini sudah punya istri cantik, masih saja belajar hal kecil seperti ini." Riko hanya tersenyum. Ia mulai memotong buah dengan hati-hati, sesekali melirik ke arah Sinta. Tanpa sadar, percakapan kecil itu membuat suasana terasa hangat. Bagi Sinta, kehadiran Riko di dekatnya terasa seperti angin segar, tetapi juga seperti badai yang mengancam kehancuran dirinya. Hari-hari berikutnya, interaksi kecil antara Sinta dan Riko terus terjadi. Ketika Nadira dan Pak Aldo sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Riko sering menemani Sinta di rumah. Mereka berbincang di ruang tamu, membahas hal-hal sederhana, seperti masakan favorit atau kenangan masa kecil Riko bersama almarhum ibunya. Sinta terkejut mendengar sisi lain Riko yang jarang ia ketahui. Ternyata, Riko memiliki hobi menggambar sejak kecil, tetapi karena tuntutan pekerjaan, ia jarang melakukannya lagi. Suatu sore, saat hujan turun deras, Riko menunjukkan beberapa sketsa lamanya kepada Sinta. "Ibu, dulu saya suka menggambar pemandangan, tapi sekarang rasanya waktu untuk itu sudah hilang," katanya sambil menyerahkan buku sketsa berwarna coklat tua. Sinta membuka buku itu perlahan, melihat gambar-gambar pemandangan alam yang indah. Salah satu gambar menarik perhatiannya, sebuah rumah kecil di tengah sawah dengan langit sore yang memerah. "Ini indah sekali, Riko. Kamu punya bakat besar. Kenapa berhenti menggambar?" tanya Sinta. Matanya terpaku pada gambar itu. Riko tersenyum tipis. "Terkadang, hidup tidak memberikan kita cukup waktu untuk melakukan apa yang kita sukai. Tapi, saya senang ibu menyukainya." Sinta merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ada sesuatu dalam suara Riko yang membuatnya merasa istimewa, meskipun ia tahu perasaan itu salah. Ia berusaha keras menepis pikiran itu dan mengalihkan pembicaraan. Tetapi sorot mata Riko yang tulus tetap melekat di benaknya. Malam itu, saat keluarga berkumpul untuk makan malam, Sinta memperhatikan Nadira dan Riko yang bercanda mesra. Nadira bercerita tentang pengalamannya di kantor, sementara Riko mendengarkan dengan penuh perhatian.
Melihat mereka, Sinta merasa ada jurang besar antara apa yang ia rasakan dan kenyataan yang ada. Namun, kehangatan Riko padanya tidak pernah berkurang. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Sinta sedang duduk di taman belakang rumah. Ia menikmati udara malam sambil menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. "Ibu, belum tidur?" Suara Riko membuat Sinta terlonjak kecil. Sinta menoleh, melihat Riko yang berdiri di depannya dengan mengenakan kaos sederhana dan celana panjang. "Belum, ibu hanya ingin menghirup udara segar," jawabnya pelan. Riko duduk di kursi di sebelahnya. Malam-malam seperti ini memang nyaman. Kadang saya juga suka duduk di sini sendirian, merenung tentang hidup. Sinta menatapnya, lalu mengalihkan pandangannya ke langit. "Apa yang kamu renungkan, Riko?" tanyanya pelan. "Segalanya, Bu, tentang bagaimana hidup berjalan begitu cepat. Tentang orang-orang yang datang dan pergi. Kadang saya merasa takut kehilangan mereka yang saya sayangi." Kata-kata Riko menusuk hati Sinta. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada ribuan kata yang tidak terucap. Dalam hati, Sinta tahu bahwa perasaan ini tidak boleh dibiarkan. Tapi semakin ia berusaha menghindari Riko, semakin banyak momen-momen kecil yang membuatnya merasa dekat dengan pria muda itu. Ada sesuatu yang tidak terucap di antara mereka, sesuatu yang terasa salah, tetapi tak bisa ia hentikan. Sinta tahu bahwa perasaan itu adalah luka yang ia buat sendiri. Luka yang ia sembunyikan di balik senyuman, doa, dan rutinitas harian. Tapi sejauh mana ia mampu bertahan? Hari-hari berlalu dengan hubungan yang semakin rumit antara Sinta dan Riko. Meski mereka tidak pernah berbicara secara langsung tentang perasaan yang tumbuh di antara mereka, setiap tatapan, senyuman, dan kehadiran Riko di dekat Sinta meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Pagi itu, keluarga besar berkumpul di rumah untuk sebuah acara syukuran kecil. Sinta sibuk menyiapkan hidangan bersama Nadira di dapur. Suasana rumah penuh canda tawa, tetapi Sinta merasa jantungnya berdebar ketika Riko, yang sedang membantu mengatur kursi di ruang tamu, sesekali mencuri pandang ke arahnya. Sore harinya, setelah tamu-tamu pulang, Riko menawarkan untuk membantu Sinta merapikan taman belakang. Mereka berdua bekerja dalam diam, tetapi suasana itu terasa begitu intens. Ketika Sinta tanpa sengaja menjatuhkan pot bunga, Riko segera mendekat untuk membantu. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Riko dengan nada khawatir. Tangannya memegang bahu Sinta dengan lembut. Sinta mendongak, dan pandangan mereka bertemu. Mata Riko yang penuh perhatian membuat Sinta tidak mampu berkata-kata. Hatinya bergetar, tetapi ia segera mengalihkan pandangan dan menarik diri. "Ibu baik-baik saja, tidak perlu khawatir," ujarnya sambil menunduk, berusaha menutupi kegelisahannya. Namun, momen itu terus terulang di benaknya sepanjang malam. Sinta tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia merasa dirinya terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Beberapa hari kemudian, Nadira mengundang Sinta untuk ikut menemaninya membeli bahan makanan di pasar. Dalam perjalanan, Nadira bercerita banyak tentang Riko. "Riko itu selalu perhatian ya, Bu. Kadang-kadang saya merasa tidak cukup untuknya, tapi dia selalu memastikan saya tahu betapa dia mencintai saya," ujar Nadira dengan senyum penuh kasih. Kata-kata Nadira membuat Sinta semakin merasa bersalah. Ia menyadari bahwa perasaannya bukan hanya salah, tetapi juga bisa menghancurkan kebahagiaan orang-orang yang ia sayangi. Sore itu, Sinta duduk di ruang tamu sendirian, memandangi foto keluarga yang terpajang di dinding. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam harinya, ia mendekati Pak Aldo yang sedang membaca koran di ruang kerja. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya pelan. Pak Aldo meletakkan korannya dan menatap Sinta dengan penuh perhatian. "Tentu, ada apa, Sinta?" Dengan hati-hati, Sinta mengungkapkan bahwa ia merasa ingin lebih fokus pada ibadah,
dan mencari kedamaian dalam dirinya. Ia meminta izin untuk tinggal sementara di rumah peninggalan suaminya yang pertama, tempat ia dulu hidup sebelum menikah dengan Aldo. Pak Aldo terlihat terkejut, tetapi ia tidak ingin memaksa Sinta untuk tetap tinggal jika itu membuatnya tidak bahagia. Kalau itu yang kamu inginkan, aku mendukungmu. Tapi, aku harap kamu tahu bahwa rumah ini selalu terbuka untukmu kapan saja, kata Pak Aldo lembut. Sinta mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, ia merasa lega sekaligus sedih. Keputusannya untuk menjauh bukanlah karena ia tidak mencintai keluarganya, tetapi karena ia ingin melindungi mereka dari perasaan yang salah. Sebelum pergi, Sinta menulis surat untuk Riko. Surat itu ia letakkan di meja ruang kerja, berharap Riko menemukannya setelah ia pergi. Dalam surat itu, Sinta menulis, "Riko, Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena telah menjadi anak yang baik untuk keluarga ini. Kehadiranmu membawa banyak kebahagiaan, tetapi Ibu juga tahu bahwa ada sesuatu dalam hati Ibu yang salah. Ibu memutuskan untuk menjauh agar tidak merusak apa yang sudah kalian miliki. Cintailah Nadira dengan sepenuh hati dan jagalah keluargamu. Ibu selalu mendoakan kebahagiaan kalian." Beberapa minggu berlalu, Sinta mulai menemukan kedamaian di tempat tinggal barunya. Ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan fokus pada ibadah. Meski rasa rindu kepada keluarga Pak Aldo sesekali muncul, ia tahu keputusannya untuk pergi adalah yang terbaik. Riko, yang membaca surat itu, tidak pernah membahas isi surat dengan siapapun. Tetapi sejak saat itu, ia berusaha lebih mencurahkan perhatian kepada Nadira. Ia menyadari bahwa kebahagiaan keluarganya adalah hal yang paling penting, dan ia tidak ingin mengecewakan orang-orang yang mencintainya. Sinta, di sisi lain, merasa lega karena ia mampu mengendalikan perasaannya sebelum semuanya terlambat. Ia belajar bahwa cinta sejati terkadang berarti melepaskan demi kebahagiaan orang lain. Sinta menjalani sisa hidupnya dengan damai, dikelilingi oleh rasa syukur dan doa. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga Aldo, meskipun dari kejauhan. Dalam kesendiriannya, Sinta menemukan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi tanpa berharap, tentang melindungi tanpa menyakiti.